Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' ahli baiti kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila jami'i syuhada asarin siddiqin alaihi wa sahabati wa tabi'in wa ma'i musannifin wa jami'i malaikatil muqarrabin wa khususan musannif hadzal kitab Syekh Abu Rais Nasruddin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya jami'ah kubur muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat musyarika al ya bakhiyah wa khususnya aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddina masyaykhina masyaykum wa ta'manahuna bisababihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 73. Ya, halaman 73. Nah, halaman 73. Tahu? Boten. Halaman 73. Hebat ini. Oke, halaman 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ta'ala amin ya rabbal alamin. Qala faqih qala dawuh sapa al-faqih pengarang kitab niki nggih. Rahimahu wa ta'ala ahbaro nyeritakaken ni ing ingsun as-siqatu sapa as-siqatu wong kang kena den endel bi isnadihi kelawan sanate siqah an Jabalah saking Syekh Jabalah al-Mahsubi kang bangsa Mahsubi. Qala dawuh sapa Syekh Jabalah kuna ana sapa kita fi hospatin ing dalem perang ma'a Abdul Maliki bin Marwan sertane Syekh Abdul Malik bin Marwan fasobbaha
mongko nuli nekani na ing kita sapa rajulun wong lanang misharun kang ahli melek layanamu kang ora turu minal layli saking wengi ila akola kejaba ing dalam sedikit hu ing layl ing wengine wong mau famakasna mongko nuli kendel na ing kita ayaman ing dalem pira-pira dina lana rifu hari ora weruh kita hu ing rajul suma arafna mongko nuli kali-kali weruh kita hu ing rajul faizan huwa mongko dumadaan utawi rajul wong lanang mau iku rajulun wong lanang min ashabi Rasulillah saking pira-pira sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana fima ing dalem barang hadasana kang nyeritakaken sapa rajul na ing kita annaka ilan ing sak temene wong kang ngucap minal muslimina saking pira-pira wong kang Islam kala matur ya Rasulullah du Gusti Rasulullah fima ing dalem menapa annajata utawi slamet hodan ing dalem dina sesuk kala dawuh sapa Rasulullah alla tuhadi'a yen to ora mbujuki sira Allah ing Gusti Allah kala matur sapa qail wong tekan takon mau wa kaifa hale kaya dos pundi hale kaya napa yukhadi'u utawi mbujuki utawi mbujuki kita Allah ing Gusti Allah kala dawuh sapa Rasulullah antak malah ing yen to amal sira bima kelawan barang amal kang perintah sira Allah ing Allah wa tuida lan ngarepaken sira bihi kelawan ma haya wajhillahi ing sakliyane ridone Gusti Allah wattaku lan wedya sira kabeh alya ing riya fa innahu mongko sak temene riya iku asyirku syirik billahi kelawan Allah wa innal murai lan sak temene wong kang riya iku yunada den undang den panggil sapa wong riya mau yaumal kiamati ing dalem dina kiamat alal usil khalaiki ing atase kepalane pira-pira makhluk bi albaati asya'a kelawan papat pira-pira perkara ya kafiru he wong kafir ya fajiru he wong fajir wong kang rusak wa ya hadiru he wong kang mbujuki wong kang penipu hadiru niku penipu nggih wa ya khasiyu he wong kang rugi khasiyu niku wong kang rugi dolah kesasal amaluka ing amal sira wa batalan dadi rusak apa ajuka ganjaran sira fala khalaqa mongko ana bagian iku maujud laka kedue sira al yauma ing dalem dina iki fal tamis mongko lara sira ajuka ing ganjaran sira miman saking barang miman saking wong kunta kang ana sira tak malah kang amal sira lahu krana man ya mukhadi he wong kang penipu wong kang mbujuk kala dawuh sapa sejabala kultu takon ingsun lahu maring rajul billahi demi Allah allazi la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ilahu kejaba Gusti Allah anta utawi sira iku samita krungu sira haza ing iki ucapan min Rasulillah saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko jawab sapa raja sahabat wau wallahi demi Allah allazi la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ilahu kejaba Gusti Allah
Inni sak temene ingsun iku sami'tu krungu ingsun hu ing iki mau ucapan mau min Rasulillah saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an akuna kejaba yen ta ana ingsun kot tu temen-temen salah ingsun sayan ing suwiji-wiji lam akun kang ora ana ingsun atamaaduh sengaja ingsun hu ing sae ucapan mau summa qaa mongko nuwi maca sapa raja sahabat mau niki saking surat An-Nisa ayat 142 nggih innal munafiqina yukhadi'una waha wa huwa khadi'uhum innal munafiqina sak temene wong kang munafik iku yukhadi'una padha mbujuki sapa munafik Allah ing Gusti Allah wa huwa hali utawi Gusti Allah iku khadi'uhum mbujuki sapa Gusti Allah hum ing wong kang munafik nggih kula jelasaken niki penjelasane saking pengarang kitab musannif niki nggih pengarang kitab musannif niki bertemu dengan seseorang yang bernama Jabalah, Syekh Jabalah Al-Muhsib. Nah, Syekh Jabalah niki bertemu dalam medan peperangan dengan Abdul Malik bin Marwan. Niki seorang khalifah zaman Abbasiyah, Abdul Malik bin Marwan. Terus Abdul Malik bin Marwan niki cerita bahwa suatu ketika niki Khalifah Abdul Malik bin Marwan niki ketemu kali sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ingkang ahli salat nggih. Niki mboten tahu ahli melek artinya niku ahli salat, ahli melaksanakan salat malam, dia tidak pernah tidur kecuali hanya sedikit. Berarti maksudnya itu ahli salat malam ngono nggih. Niki ahli salat malam dan bisa dipercaya sanadnya ngono nggih. Ucapannya bisa dipercaya ngono nggih. Seseorang laki-laki ini adalah bagian dari sahabatnya Rasulullah. Kemudian dia bercerita kepada orang-orang muslimin, kepada khalifah tadi Malik bin Marwan dan kepada Syekh Jabalah Al-Yahsubi. Niku cerita bahwa ada hadis dari Rasulullah, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana supaya saya bisa menjadi orang yang selamat besok di hari akhir? Ya Rasulullah, fiman najatu hodan, bagaimana saya bisa menjadi orang yang selamat besok di hari akhir? Terus Rasulullah menjawab, Allah tukhadi Allah, jadilah orang yang tidak pernah menipu Allah. Niki istilah Rasulullah niku mengucap satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat tapi mengandung banyak makna. Niki Allah tukhadi Allah, janganlah jadi orang yang menipu Allah. Terus sahabat niki tasik bingung, tanglet. Wa kaifa yukhadi Allah? Bagaimana ya Rasulullah ciri orang-orang yang menipu Allah itu? Terus Rasulullah menjawab bahwa ciri orang-orang yang menipu Allah itu adalah antak mala bima amalkallah, yaitu orang yang berbuat kebaikan dengan perintah Allah wa turida bihi ghayra wajhillah, tapi dia mengharapkan selain ridhonya Allah. Niku dianggap menipu Allah. Menjalankan kewajiban, menjalankan perintahnya Allah, tapi tidak berharap ridhonya Allah. Niku dianggap menipu Allah. Wattaqu riya'a, dan takutlah kamu kepada riya. Yang dinamakan menipu Allah itu ya termasuk riya, itu menipu Allah. Kita melakukan kebaikan, melakukan sholat, melakukan puasa, tapi tujuannya supaya dipuji orang lain, supaya dihormati orang lain, supaya dianggap orang mulia. Nah, niku
Niku ya, nggih. Ya niku termasuk bagian orang yang menipu Allah. Fa innahu syirku, sesungguhnya ya itu adalah syirik kepada Allah, termasuk bagian syirik. Tapi termasuk syirik kecil, ngono nggih. Mboten termasuk syirik besar. Kalau syirik besar niku kan menyekutukan Allah, nggih. Menganggap bahwa Allah itu ada tandingannya, menganggap bahwa Allah itu ada saingannya, menganggap ada Tuhan selain Allah niku syirik besar. Kalau syirik kecil niku namine ya, nggih, tapi tetap syirik, meskipun kecil tetap syirik ngono nggih. Nah, tapi mboten sampai keluar dari iman, ngono nggih. Tiang riya niku mboten sampai keluar dari iman. Tapi nggih niku wau bahwa tiang riya iku dianggap oleh Rasulullah orang-orang yang menipu kepada Allah karena dia berbuat perintah Allah tapi mengharapkan ridho selain Allah, mengharapkan pujian dari Allah selain Allah. Nah niku namine riya. Wa innal mura'i, dan orang riya besok di hari akhir, di hari kiamat itu akan dipanggil di kumpulan manusia, di pimpinannya manusia dengan panggilan 4. Niku nggih, tiyang riya niku tiyang sing beramal mboten karena Allah, tiyang sing beramal hanya mengharapkan pujian orang lain. Besok di hari akhir niku dapat 4 panggilan. Ngene iku sing pertama panggilan ya kafir, he wong kafir ngono nggih. Dadi tiyang riya niku besok di hari akhir kalian Gusti Allah niku dipanggil orang kafir ngono nggih. Tapi pun diterapaken sakniki ngono nggih. Misale kita menganggap tiyang niku ya niku bahaya niku dianggap kafir nggih. Nggih. Soale nggih, kafir niku pun dosa besar kafir niku. Nek ya kan mboten nggih, mboten termasuk dosa besar kan ngono nggih. Kafir niku pun dosa besar soal menyekutukan Allah. Niki hanya panggilan Allah ketika besok di hari akhir kepada orang-orang yang riya, bukan untuk panggilan sekarang kepada sesama manusia mboten wonten. Ya kafir he wong kang kafir ngono nggih. Jadi menurut Allah, bagi Allah orang yang riya besok di hari kiamat itu panggilannya sama dengan orang kafir. Dan panggilan yang kedua ya fajir he wong kang fajir, wong kang rusak, wong kang racut ngono nggih. Tiyang ingkang rusak niku fajir niku tiyang ingkang rusak. Sami kawit tiyang fasik niku. Niku fajir. Yang ketiga panggilannya adalah ya hodiu. Ya hodiu niku tiyang penipu. Hodiu niku sami kali penipu. Hodiu niku sami istilahnya sami penipu nggih. Berarti panggilannya tiyang penipu. Ya khosir he wong kang rugi ngono nggih. Dadi panggilan untuk orang riya besok di hari akhir oleh Allah niku dipanggil 4 hal niki nggih. Dipanggil he kafir wong kafir, he fajir he orang yang rusak, orang yang fasik, ya hodir ya he orang penipu, ya khosir he wong kang rugi ngono nggih. Bahwa sesungguhnya amalmu, amal yang engkau lakukan itu sudah tersesat dan pahalamu sudah batal semuanya. Engkau tidak mendapatkan apa-apa pada hari ini niki ucapane Gusti Allah dan tiyang riya. Ya apa nggih? Iya niku menganggap dirinya itu penting ngono nggih. Kuncine tiyang riya iku asline kan menganggap bahwa dirinya penting, menganggap orang lain itu penting. Pujian orang lain penting, menganggap dirinya itu penting. Nah niku sing dasarnya tiyang riya niku kan ngoten. Penyebab dasarnya tiyang riya niku karena menganggap bahwa omongan orang lain itu penting, menganggap bahwa dirinya itu penting kan nggih. Kalau kita memposisikan diri sebagai objek ngono nggih. Artinya objek itu menurut orang hakikat itu objek itu kita itu diciptakan Allah tidak pernah meminta kapan kita lahir, tidak pernah meminta kapan kita mati, tidak pernah meminta kepada siapa kita dilahirkan, tidak pernah meminta di mana kita lahir kan ngono nggih. Berarti kita itu posisinya objek. Artinya objek itu semuanya itu atas kehendak Allah. Kita diwajibkan berikhtiar, berusaha, tapi kita harus yakin bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Tidak mungkin kejadian yang ada di alam ini terjadi tanpa kehendak Allah ngono nggih. Niku berarti kita harus memposisikan diri itu sebagai objek bukan sebagai subjek ngono nggih. Kan banyak Al-Qur'an itu sering memuji nabi, Gusti Allah niku memuji para nabinya
itu memuji dengan anggapan sebagai manusia biasa, agar manusia itu tidak salah paham bahwa Nabi itu manusia biasa, utusan dari Allah dan bagian dari kalian semua. Wa ma arsalna minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Niku pujiane Gusti Allah dan para nabi, bahwa kami Allah tidak mengutus seorang rasul dari golongan kalian kecuali mereka adalah manusia yang suka makan, wa yamsuna fil aswaq, dan suka berjalan di pasar. Niku cara Gusti Allah untuk mensifati nabinya, cara Gusti Allah untuk mensifati utusannya niku mboten disifati sing ahli tahajud, mboten disifati sing ahli poso, mboten disifati ngoten. Berarti itu menunjukkan bahwa bukti sehebat apapun manusia itu, sekuat apapun manusia itu, dia akan lemah ketika dia tidak makan. Kita kan sering kadang mendewakan orang lain, menganggap orang lain itu hebat, atau presiden Amerika itu hebat, atau sekjen PBB itu hebat, atau pokoknya menganggap bahwa raja itu hebat kan. Padahal mereka itu manusia biasa yang mana ketika mereka tidak makan, ya mereka itu ya lemes, nggak ada apa-apanya kan. Apa hebatnya seorang penguasa, seorang raja jika kekuatannya hanya bergantung pada sepiring nasi atau sepiring gandum atau kan gitu ya. Itu bukti bahwa manusia itu objek, objek itu artinya kita itu diciptakan Allah bukan atas permintaan kita, Kita lahir bukan atas permintaan kita, nggih. Mboten saged milih kan, mboten saged milih lahir di mana, mboten saged milih siapa orang tua kita, mboten saged milih kapan kita lahir dan kapan kita mati kan. Niku objek, artinya objek itu bahwa subjek pelaku utamanya ya Allah. Berarti dengan menganggap bahwa kita objek, kita itu nggak penting kan. Kita itu nggak penting. Apa hebatnya kita manusia, apa hebatnya seorang raja jika nasibnya hanya bergantung pada sepiring nasi kan. Nah, itu bukti bahwa bagaimana Gusti Allah itu mensifati para nabinya bahwa jangan engkau sembah utusanku itu, jangan engkau bersujud kepadanya, karena mereka itu juga manusia biasa seperti kalian. Sesungguhnya yang wajib disembah itu hanya Allah kan. Niku mensifati nabi niku sebaik-baik manusia niku seperti illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Mereka itu suka makan dan suka berjalan-jalan di pasar. Termasuk Nabi Isa kan disifati Gusti Allah kan ngono. Nabi Isa niku nggih nabi biasa ngono lho. Nggih. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa itu juga nabi biasa yang utusan seperti kita, seperti manusia yang kalau tidak makan ya akan lemah kan teman-teman. Ya berkali-kali Quran itu mensifati bahwa rasulnya utusan Allah itu sebagai manusia biasa. Mal masihu Isa bin Maryam ya rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulani ta'am. Bukankah Isa bin Maryam itu adalah utusanku dan telah berlalu utusan-utusan yang lain, dan ibunya itu adalah seorang yang benar, mereka berdua sama-sama suka makan kan. Itu bagaimana Gusti Allah itu mensifati para nabinya, utusannya itu ya seperti manusia biasa. Itu menunjukkan bahwa kita manusia itu aslinya itu objek, pengaruh kita kepada alam, pengaruh itu ke atas kehendak Allah. Kita bisa berpengaruh kepada alam sekitarnya, kita bisa berpengaruh kepada manusia yang lain, itu atas kehendak Allah. Kita harus meyakini bahwa atas kehendak Allah. Itu menunjukkan bahwa diri kita itu nggak penting, teman-teman. Objek, artinya objek itu nggak penting. Semuanya itu atas kendali dari subjek utama yaitu Allah. Nah, niku. Dasare kan ngoten, dasare tiang-tiang untuk memunculkan rasa ikhlas dalam hatinya, memunculkan rasa ikhlas dalam hatinya menurut ilmu hakikat itu ngoten. Berarti dengan menganggap bahwa diri kita itu gak penting, dengan menganggap bahwa kita itu objek yang diatur dan dikendalikan oleh subjek utama yaitu Allah, menunjukkan bahwa kita itu aslinya gak penting kan. Faltamis
Niki mau nggih. Nah niki mau menunjukkan bahwa tiang-tiang engkang niku bukti bahwa dia itu dianggap sebagai penipu Allah. Penipu Allah itu sudah besar dosanya. Nggih. Penipu Allah. Ya mukhadi yo. Ya mukhadi karo ya hadi itu sami. Julukane penipu, hai penipu ngono nggih. Niku besok julukane Gusti Allah ten tiang-tiang engkang ngono nggih. Niki ditanggeti kutu mato ingsun lahu billahi allazi la ilaha illahu anta samita. Apakah engkau benar dengan nama Allah? Apakah engkau benar mendengar ini dari Rasulullah? Terus niku menjawab wallahi allazi la ilaha illahu inni sami'tu min Rasulillah. Demi Allah sesungguhnya aku mendengar ucapan seperti ini dari Rasulullah, kecuali jika ada ucapan yang aku salah, yang aku tidak sengaja, yang kalimatnya tidak sama. Niki bukti sebuah hadis nggih bahwa tiang riya niku hukumnya sami dengan orang yang menipu Allah. Ngono nggih. Malatan Quran ini dibandingkan kali tiang munafik ngono nggih. Tapi tetap tiang riya sing gak ada iman kali tiang-tiang benar-benar munafik niku tasik benten. Mboten sama, tetap mboten sama. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Menurut pengarang kitab ini bahwa tiang riya itu hukumnya sama dengan orang munafik, tapi tetap dosanya masih besar orang munafik kan. Tiang munafik kan dengan sengaja dia berpura-pura beragama Islam tapi tidak mengakui Allah. Kalau tiang riya kan masih mengakui Allah tapi secara tidak langsung dia tidak mengharapkan ridhonya Allah, secara tidak langsung. Tapi kalau munafik itu kan benar-benar secara langsung, dia pura-pura beragama Islam, tapi dengan sengaja untuk menipu Allah. Ini yang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan dia Allah itu akan menipu mereka besok di hari akhir. Niki istilahnya sama, yukhadi'una, khadi'uhum istilahnya sama, tapi arti bahasanya mboten sama. Menurut ilmu mantek niku mboten sama, ngono nggih. Khadi'un yang pertama niku artinya menipu untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang munafik. Sedangkan pembalasan Allah khadi'uhum niku artinya napa? Rekayasa, kepintaran, nggih. Sami kaya tiang ketika tiang orang yang mencuri, maling saged membobol rumah orang lain, niku namanya penipu, nggih. Niku penipu. Tapi kalau orang baik yang bisa membobol rahasianya maling, orang baik yang bisa mengungkapkan kejahatan, niku namanya mboten penipu, namanya keahlian kan ngono nggih, kehebatan kan ngono nggih. Istilahnya sami khadi'uhum, tapi secara bahasa artinya enggak sama ngono nggih. Jadi penipuan yang dilakukan orang baik terhadap orang jahat niku namine keahlian, kecerdikan kan ngono nggih. Niku mboten penipuan. Tapi ini orang jahat yang melakukan terhadap orang baik niku namine penipuan. Niki bahasa-bahasa Arab, bahasa-bahasa mantek kan istilah mawon. Tapi Gusti Allah besok akan membalas penipuan mereka orang-orang yang munafik termasuk orang-orang yang riya niku besok di hari akhir nggih. Ngoten. Niku bukti Gusti Allah akan membalas orang-orang yang riya itu dengan panggilan 4 hal tadi nggih. Dengan panggilan ya kafir, he wong kang kafir, ya fajir, he wong fajir, wong kang racut, wong kang rusak, ya hadir, he wong kang penipu, ya khosir, he wong kang rugi. Karena dianggap rugi itu karena memang dia tidak mendapatkan apa-apa nggih. Dia bekerja keras selama di dunia hanya untuk mendapatkan pujian orang lain, tapi ketika di akhirat enggak mendapatkan apa-apa. Ini bukti betapa ruginya orang-orang yang beramal bukan karena Allah.